Hai, setelah kemarin kita menyelesaikan series anime Ansatsu Kyoshitsu, kali ini Masume Cerita bakal bahas series lainnya yang bergenre Slice of Life berjudul Komi-san wa Komyusho desu atau Komi Can Communicate. Ini salah satu rekomendasi dari temanku yang pecinta anime. Katanya ini seru banget, dilihat dari ratingnya lumayan bagus juga. Anime ini terdiri dari 12 episode. Sesuai dengan judulnya, anime ini menceritakan tentang seorang murid SMA bernama Komi yang tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan siapapun. Padahal dia adalah murid yang sangat cantik. Keadaan Komi yang tidak bisa berkomunikasi ini disadari oleh teman sekelasnya bernama Tadano Hitohito. Pokoknya sejak Tadano mengetahui keadaan Komi, dia malah terobsesi membantu Komi bisa berkomunikasi dan mendapat teman sebanyak-banyaknya. Ya, seru banget nih kayaknya. Pasti penuh tantangan deh. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, Komi Can Communicate. Diawali dengan suasana di SMA swasta Itan. Para siswa baru menyambut semester awal ini dengan sangat bersemangat. Salah satunya adalah Tadano Hitohito. Tadano ini percaya tidak percaya bisa masuk ke SMA yang dikategorikan sebagai SMA favorit. Tadano akan memanfaatkan kesempatan ini dengan fokus belajar saja dan tidak ingin membuat masalah apapun sampai nanti dia lulus. Selain itu, Tadano percaya diri akan mendapat teman sebanyak mungkin karena dia mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan sangat baik. Saat sedang menyimpan sepatu di loker, Tadano bertemu dengan murid perempuan yang sangat cantik. Dia bernama Komi Shoko. Kecantikannya terpancar kemana-mana, sampai banyak murid yang terpana. Tadano yang sedang berusaha mencari teman tentu saja mencoba untuk menyapa. Tapi saat Tadano menyapa, respon Komi menunjukkan ekspresi yang menakutkan dan membuat Tadano merasa bingung. Setelah Komi meninggalkannya begitu saja, Tadano pun pergi menuju ruang kelasnya. Sepanjang perjalanan, Tadano mencoba melupakan kejadian tadi dan berharap hari pertamanya ini berakhir dengan menyenangkan. Saat Tadano duduk di bangkunya, Tadano malah ditakdirkan duduk berdampingan dengan Komi. Ketika semua murid di kelas berharap duduk berdekatan dengan Komi, Tadano malah merasa tersiksa. Dia tidak berani menyapa Komi lagi. Sekaligus banyak murid laki-laki yang mencaci Tadano karena dia duduk di samping Komi. Hari pertama Tadano gagal berakhir dengan damai. Jam pelajaran pun dimulai, para murid satu persatu memperkenalkan diri. Dan kini giliran Komi. Komi hanya berdiri dan perlahan-lahan malah maju ke depan. Komi memutuskan untuk menulis namanya daripada harus berbicara. Hanya Tadano yang merasa aneh dengan tingkah Komi ini, sedangkan yang lain tidak memperdulikan tingkah Komi dan menganggapnya keren. Lalu di jam olahraga, para murid dengan semangat mengajak Komi pergi ke lapangan bersama, sampai-sampai tidak memperdulikan keberadaan Tadano. Tadano yang pingsan akhirnya terbangun oleh suara seseorang yang lembut dan ternyata itu suara Komi yang sedang berbicara dengan bonekanya. Tadano berpura-pura tidak mendengar apapun, tapi Komi tetap gugup dan pergi meninggalkan Tadano. Melihat Komi pergi, Tadano pun berusaha menghentikannya dengan bertanya apakah dia punya kesulitan berkomunikasi. Mendengar hal itu, Komi tentu saja terhenti dan akhirnya dia berbalik menuju papan tulis. Komi pun menjelaskan semua penyebabnya berlaku seperti ini. Komi sebenarnya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Dia bingung harus seperti apa. Sejak SMP, dia memang sudah seperti ini. Terkadang, Komi sedih juga ketika jam makan siang karena dia makan sendirian. Komi ingin bisa memiliki teman yang banyak. Melihat hal tersebut, Tadano pun mengajak komunikasi Komi dengan menulis di papan tulis juga. Sejak saat itu, mereka bertanya satu sama lain tentang diri mereka. Dari sekian banyak tulisan, Komi menuliskan salah satu impiannya, yaitu ingin memiliki 100 teman. Tadano pun membalas tulisan itu bahwa dia akan menjadi teman pertama Komi dan akan membantu Komi mencari 99 sisanya. Di keesokan paginya, Komi dan Tadano kembali bertemu. Kali ini, Tadano meminta Komi mengucapkan kalimat, "Tolong jadi temanku." Komi pun mencoba perlahan-lahan. Melihat perkembangan Komi yang cukup lamban, Tadano berjanji akan terus membantu Komi mencari teman. Tadano percaya akan banyak yang suka berteman dengan Komi. Tapi, Tadano tidak tahu keadaan di sekolah ini. Beberapa murid di sekolah ini lebih banyak anak bermasalah seperti orang unik, nyentrik, aneh, dan sesat. Semuanya ada di sini. Tadano akan kesulitan mencari teman untuk Komi. Di kelas, Tadano mencoba mengajak teman sekelasnya berteman dengan Komi, tapi belum juga mengatakan maksudnya, mereka malah mengacuhkan Tadano.
Bisa dikatakan Tadano malah tidak memiliki teman karena kebanyakan dari mereka kesal melihat kedekatan Tadano dengan Komi. Tadano pun teringat dengan teman masa kecilnya yaitu Osana Najimi. Najimi adalah teman Tadano saat SMP. Anehnya saat ini penampilan Najimi memakai rok, padahal saat SMP Najimi menggunakan celana. Dia memiliki jenis kelamin yang membingungkan, tapi dia juga memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Siapapun pasti kenal dengan Najimi. Siapa tahu dengan bertemannya Najimi dan Komi akan membuat Komi mendapat teman dengan sangat mudah. Tapi saat dimintai tolong oleh Tadano, Najimi menolaknya dan itu cukup membuat Komi terkejut. Tadano pun mengajak Najimi berbicara hanya berdua, mengatakan semua keadaan Komi yang sebenarnya. Najimi sebenarnya bukan tidak ingin berteman dengan Komi, tapi dia juga memiliki trauma melihat Komi. Jadi, ternyata Najimi dan Komi pernah satu SD. Najimi yang mudah bergaul mencoba berteman dengan Komi, tapi ekspresinya menakutkan. Hal itu membuat Najimi sakit dalam 1 minggu. Sangat aneh kan? Tapi Tadano tidak menyerah dan meminta Najimi mengajak Komi pulang bersama. Karena siapa tahu dari pulang bersama akan merubah pola pikir Najimi. Sehingga mereka pun pulang bersama, tapi dua-duanya sama gugup. Najimi mengoceh terus-terusan, tapi Komi diam 1000 bahasa. Lalu tiba-tiba di belakang mereka muncul 2 murid dari sekolah lain yang merupakan teman lama Najimi. Mereka adalah Makun dan Shichan. Kedatangan mereka ini karena Makun ingin mengungkapkan perasaan kepada Najimi. Najimi di situ menolak Makun begitu saja dengan mengatakan bahwa dia adalah laki-laki. Saat Makun mencoba memohon kepada Najimi, muncul Komi yang memberikan kunci milik Makun yang terlempar. Komi mengatakan kata, "Ini jatuh," dengan terbata-bata. Tapi yang didengar Makun malah kata, "Aku ingin membunuhmu." Tentu saja hal itu membuat Makun pergi terbirit-birit. Melihat kejadian itu, Najimi malah tertawa dan merasa tingkah Komi sangat menarik. Sekarang dia jadi ingin berteman dengan Komi. Komi tentu saja senang walaupun dia mengungkapkan perasaannya dengan wajah datar. Di sisi lain, Tadano juga bangga melihat kemajuan Komi karena dia mau mencoba berkomunikasi dengan orang asing. Keesokan harinya, di jam makan siang, Najimi mengajak Komi makan bersama walaupun mereka tetap gugup menghadapi satu sama lain. Najimi juga sempat mengajak Tadano makan bersama, tapi mengingat teman sekelasnya sinis kepadanya, Tadano memilih makan sendiri. Makan siang yang mereka lalui cukup berat. Najimi terus mengoceh sampai Komi kelelahan menerima informasi yang ada. Melihat Komi seperti itu, Tadano mengalihkan perhatian tentang keinginan Komi memiliki teman 100 orang. Mendengar hal itu, Najimi memiliki ide. Dia akan membangun keberanian Komi dengan menyuruhnya membelikan kopi kesukaannya. Kopi ini punya menu khas dan Komi harus memesankan minuman itu. Jika tidak, Najimi tidak ingin berteman. Komi pun langsung pergi menuju kafe kopi. Singkat cerita, Komi sampai di sebuah kafe. Tadano yang perhatikan dari belakang melihat betapa gugupnya Komi masuk dalam kafe. Dia bahkan bolak-balik keluar masuk kafe. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Komi mencoba memesan kopi yang diminta Najimi. Tapi saat melihat di menu, ternyata tidak ada, karena pesanan Najimi ini harus mengkombinasikan beberapa menu. Komi hanya terdiam di depan pelayan. Melihat kegugupan Komi, pelayan ini dengan percaya diri bisa membaca isi pikiran Komi dengan membuat menu andalan, yang ternyata tidak sesuai apa yang dipesan Najimi. Komi tidak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. Najimi yang melihat minumannya tidak sesuai tentu saja komplain kepada Komi. Tapi yang terjadi, Komi malah menangis. Najimi dan Tadano jadi merasa bersalah sudah membuat Komi kegugupan luar biasa. Dengan sangat-sangat, Najimi dan Tadano pun meminta maaf. Di perpustakaan, murid sekelas Komi bernama Agari Himiko sedang memilah buku. Dia ini memiliki kelemahan yang sama seperti Komi, tapi dia masih bisa berkomunikasi walaupun terbata-bata. Saat ini, Agari sedang gugup luar biasa karena dia merasakan ada seseorang yang memperhatikannya dengan menakutkan, dan ternyata orang itu Komi. Agari mengagumi Komi juga seperti murid lain, dan tidak melihat ada kegugupan di keseharian Komi, padahal jelas sekali kan betapa gugupnya Komi setiap hari. Di hari ini, Agari diikuti Komi kemanapun sampai Agari jadi takut setelah melihat Komi. Saat Agari mencoba melarikan diri dari Komi, Agari tidak sengaja bertemu dengan wali kelasnya, meminta Agari menyampaikan pesan kepada murid lainnya kalau olahraga hari ini tidak akan di lapang, tapi di gedung olahraga. Tentu saja itu sebuah beban berat untuk Agari. Awalnya dia merasa ragu bisa mengatakan kalimat itu. Tapi semuanya berubah saat melihat Komi mendekatinya dari arah lain. Agari dengan lantang menyampaikan pesan itu dan pergi meninggalkan kelas.
Tadano yang melihat Komi di belakang Agari tentu saja meminta Komi menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi, dan Komi pun menjelaskan semuanya. Ternyata dia membutuhkan Agari karena dari lembaran rekomendasi Najimi yang sebelumnya memberitahu beberapa murid ada yang berpotensial cocok menjadi teman Komi. Dimulai dari Agari lah, Komi akan mencobanya. Tapi Komi juga tidak tahu kalau tingkahnya ini akan membuat orang lain takut. Aku pun kalau jadi Agari kayaknya memang akan ketakutan diikuti seperti itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba muncul Agari yang mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak nyaman dan takut diikuti Komi. Tapi sekarang sudah berubah. Berkat Komi, dia jadi berani menyampaikan pesan dari wali kelas kepada teman-temannya. Mendengar hal itu tentu saja Tadano memiliki ide untuk mengajak Agari berteman dengan Komi. Agari sangat senang, bahkan dia rela jika dijadikan anjing peliharaan demi Komi. Lalu sebelum jam pelajaran dimulai, Komi menunjukkan ponsel lipatnya. Komi ingin mempunyai nomor teman-temannya. Berkat Tadano, Komi sekarang bisa menggunakan ponselnya dengan bermanfaat. Tadano yang terharu menyuruh Komi untuk meminta nomor telepon Najimi dan Agari. Tapi ketika meminta nomor Najimi, Komi anehnya malah memberikan selembar kertas. Setelah itu, Komi memberikan kertas juga kepada Agari. Di sini Agari menganggap Komi meminta fotonya untuk dijadikan sebagai wallpaper. Karena tingkah Agari cukup aneh, Komi mengurungkan niatnya dan langsung memberikan ponselnya kepada Tadano. Di tengah kebingungan antara mereka berdua, muncul Agari, meminta maaf karena tidak memahami keinginan Komi ingin meminta nomor ponsel dan menjadikan Tadano sebagai kontak pertama. Tadano mendengar hal itu dan tentu saja dia jadi salah tingkah. Mereka jadi tidak berani menatap satu sama lain. Akhirnya Tadano memberikan nomor ponselnya dan berteriak di dalam hatinya. Pastilah siapa yang tidak senang dispesialkan oleh wanita cantik. Lalu singkat cerita, kelas dimulai dengan pemilihan ketua kelas. Semua murid tentu saja tertuju kepada Komi, tapi Komi tidak mau dan tidak terbayang jika dia jadi ketua kelas. Berbicara saja, dia sangat sulit. Tadano menyadari hal itu dan merasa wajib jadi pendamping Komi selama menjabat. Saat Tadano akan mengangkat tangannya, Najimi ikut mengangkat tangan juga. Dia membela Komi dengan alasan Komi tidak layak dijadikan ketua kelas. Seharusnya Komi diberi posisi paling tinggi, lebih tinggi dari ketua kelas. Murid lainnya tentu saja setuju. Mereka pun merubah urutan organisasi kelas dan menjadikan Komi sebagai dewi, makhluk tertinggi dibandingkan apapun. Sedangkan Tadano ditodong menjadi ketua kelas karena dia dianggap paling rendah dan harus melayani Dewi, sehingga Komi menjadi Dewi, Tadano ketua kelas dan Najimi wakilnya. Hari ini adalah hari pertama fisik juga. Semua murid diperiksa satu persatu. Di tes mata, Komi tentu saja bingung menjawab dan dia hanya terdiam saja. Lalu di belakang sana, teman sekelas Komi yang lainnya bernama Yadano Makeru, dia juga mengagumi Komi. Tapi karena Yadano memiliki jiwa tidak ingin kalah, kali ini Yadano ingin mengalahkan Komi di pemeriksaan fisik. Yadano sangat percaya diri, tapi di pemeriksaan fisik mengatakan bahwa Komi memiliki fisik yang lebih baik. Di tes mata, Komi ternyata bisa menjawab hanya dengan mengandalkan tunjukan tangannya. Yadano sangat kecewa, tapi dia yakin akan mengalahkan Yomi di sesi lain. Keesokan harinya Tadano sedang berjalan menuju sekolah, tapi tiba-tiba seseorang menculiknya. Wah, kemana Tadano ini? Oke, sekarang kita berpindah dulu ke teman sekelas Komi yang lainnya. Dia bernama Yamai Ren. Yamai adalah murid populer juga di sekolah. Dia memiliki banyak teman. Semua kelebihannya sangat luar biasa. Sayangnya kelebihan Yamai ini tidak bisa menandingi Komi. Tapi kali ini Yamai tidak merasa iri sama sekali. Yamai malah jadi terobsesi berteman dengan Komi. Yamai pun mencoba untuk menyapa Komi, tapi terlihat Agari dan Najimi lebih akrab dengan Komi. Jati diri Yamai pun muncul. Dia dengan kasarnya meminta Najimi menjelaskan alasan mereka bisa berteman dan meminta Najimi memperkenalkannya kepada Komi. Dengan terpaksa Najimi pun memperkenalkan Yamai. Terlihat Komi sangat tegang karena sampai saat ini Tadano tidak ada di bangkunya. Najimi juga ikut bingung menjawab ekspresi Komi karena biasanya Tadano ada untuk menerjemahkannya. Kalian ingin tahu Tadano ada di mana? Dia diculik oleh Yamai. Buktinya saja kamar ini banyak foto Komi dan disandingkan dengan foto Yamai. Creepy ya? Kembali ke kelas, Najimi meminta Yamai mengajak dia dan Komi untuk main ke rumahnya sepulang sekolah. Awalnya Yamai menolak, karena Tadano ada di sana kan. Tapi setelah dipikir lebih dalam, menurut Yamai ini jadi kesempatan bagus. Komi masuk kamarnya, berarti parfum Komi akan menempel di semua kamar. Sehingga Yamai pun menyetujuinya.
Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Yamai. Yamai meminta izin dulu untuk membereskan kamar, padahal dia mengungsikan Tadano di tempat lain. Yamai mengancam Tadano untuk jangan berisik atau dia akan dikubur di tempat lain. Setelah semuanya tampak bersih, Yamai pun mengizinkan Najimi dan Komi masuk ke kamar. Sempat Tadano menendang pintu lemari, tapi Yamai menutupnya dengan alasan tetangganya sedang renovasi. Najimi tentu saja tidak percaya begitu saja, sehingga dia pun mencoba membuka lemari saat Yamai membawa teh. Dan terkejutnya mereka mengetahui Tadano ada di sana. Saat mereka akan menyelamatkan Tadano, muncul Yamai. Dia mengungkapkan alasannya mengurung Tadano. Hal ini karena Tadano tidak layak dekat dengan Komi. Komi adalah dewi, sedangkan Tadano orang biasa yang tidak ada kelebihan apapun. Yamai ingin membuat lingkungan pertemanan Komi lebih baik. Mendengar hal itu, Komi pun menuliskan kata bahwa dialah yang akan memutuskan siapa yang menjadi temannya. Dengan tatapan dingin, Komi pun pergi meninggalkan kamar Yamai dengan Tadano. Di keesokan harinya, Tadano tidak bisa membaca isi hati Komi kali ini. Perasaannya terlihat sedang campur aduk. Lalu tiba-tiba, Komi mengajak Tadano ke tempat lain. Tanpa basa-basi, Komi mengatakan bahwa dia merasa sedih, kesal, dan bersalah atas kejadian kemarin. Bagaimana jika Tadano terus mengalami kejadian seperti itu jika mereka terus bersama? Dengan menahan air mata, Komi pun menuliskan bahwa lebih baik mereka tidak berteman saja daripada membahayakan kehidupan Tadano. Melihat hal itu, Tadano tersentuh. Dia pun membalasnya dengan mengatakan hal yang sama seperti apa yang dituliskan Komi kemarin, bahwa dia yang akan menentukan siapa yang akan jadi temannya. Ekspresi Komi terdiam, tapi Tadano malah merasa kebingungan dan salah tingkah dengan kalimat itu. Komi pun akhirnya mengatakan kalimat rasa terima kasih kepada Tadano karena mau jadi temannya sampai saat ini, walaupun terbata-bata. Tadano terpana mendengar suara Komi secara langsung. Dia pun membatu. Lalu tiba-tiba muncul Najima dan Yamai. Kedatangan mereka ini karena Yamai ingin meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Tadano dan Komi atas kejadian kemarin. Komi pun hanya menulis kata "ya" di kertas. Dan Yamai malah sedih. Dia mengira Komi masih kesal. Buktinya saja sampai saat ini Komi tidak berbicara apapun. Akhirnya dengan seizin Komi, Tadano dan Najima menjelaskan keadaan Komi yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Yamai jadi tidak risau lagi dan mulai saat ini tidak akan salah sangka dengan ekspresi Komi. Dan part 1 pun selesai. Wah, gimana nih? Kalian pernah gugup juga kan pas masuk sekolah? Tapi kayaknya level Komi ini udah terlalu gugup sampai nggak bisa berkata-kata. Kalian jangan sampai kayak gitu ya. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di part 2. Semoga kalian suka dengan series anime ini. Jamatane, arigato gozaimasu.